Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan mengenai kejahatan mass communication. Mass communication adalah pesan atau informasi yang disampaikan melalui media massa kepada khalayak atau masyarakat yang tersebar, heterogen dan anonim. Tidak diketahui siapa penerima pesannya, akan tetapi dapat sampai secara bersamaan dan serentak. Adapun ciri dari mass communication yang dikemukakan oleh Noel Newman ada 4. Yang pertama, tidak langsung, harus melalui media teknis. Yang kedua, satu arah, tidak ada interaksi antar komunikan. Yang ketiga, terbuka, ditujukan kepada publik yang tidak terbatas dan anonim. Yang keempat, publik tersebar secara geografis. Berikutnya, pelaku dan sifat komunikasi massa yang dijelaskan oleh Wright memiliki 3 elemen, terbuka bagi setiap orang. Yang kedua, cepat, menjangkau khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, selintas, umumnya untuk dikonsumsi dengan segera. Kemudian elemen ketiga, yaitu komunikator, memiliki sifat dilakukan oleh sebuah organisasi yang kompleks dan dengan pembiayaan tertentu. Dari penjelasan mengenai sifat dan pelaku tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi massa memerlukan 3 aspek, yaitu pemberi pesan, penerima, dan media. Berbicara mengenai media dalam konteks komunikasi massa adalah media massa. Media massa tersendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, media cetak seperti surat kabar. Kemudian ada media elektronik seperti radio, televisi. Kemudian ada media online, blog, dan media sosial. Walaupun media sosial adalah bagian dari media massa, seperti yang kita ketahui, media sosial sangat berbeda dengan media massa konvensional lainnya. Media massa pada umumnya hanya melakukan komunikasi satu arah, dan para penerima informasi tidak dapat berkontribusi secara langsung. Contohnya ketika kita menonton berita di TV. Sedangkan media sosial, baik pemberi informasi maupun penerima informasi bisa melakukan komunikasi dua arah. Mereka bisa memiliki sarannya sendiri, mereka bisa membagi informasi dan saling berkomentar. Salah satu contohnya adalah penggunaan Instagram misalnya. Kemudian coba kita bedah mengenai kejahatan mass communication. Kita mulai dengan bentuk tindak kejahatannya sendiri. Menurut Kellon, Light, dan Keller, membagi kejahatan menjadi 4 tipe. Yang pertama tadi adalah kejahatan kera putih. Ini adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh kalangan atas atau orang-orang dengan status sosial tinggi. Contoh perilakunya adalah penggelapan uang perusahaan. Yang kedua, kejahatan tanpa korban. Ini adalah tindakan yang menimbulkan penderitaan secara tidak langsung kepada korbannya. Sebagai contohnya adalah perjudian. Kemudian yang ketiga adalah kejahatan terorganisir. Ini adalah tindakan yang terorganisir dan berkesinambungan dengan dukungan sumber daya dan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan jalan menghindari hukum. Sebagai contohnya adalah penadah barang curian. Jadi orang yang mencuri dan orang yang menadah atau menampung barang curian ini sudah saling bekerja sama. Kemudian yang terakhir, kejahatan korporasi. Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Kejahatan ini terbagi lagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, kejahatan terhadap konsumen. Yang kedua, kejahatan terhadap publik. Yang ketiga, kejahatan terhadap pemilik perusahaan. Dan yang terakhir adalah kejahatan terhadap karyawan. Lalu berikutnya ada jenis kejahatan. Berangkat dari perkembangan komunikasi massa, ada 3 jenis kejahatan yang sering terjadi pada komunikasi massa. Yang pertama tadi adalah cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer atau gadget yang tentunya terhubung dengan internet. Cybercrime sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, unauthorized access. Ini adalah kejahatan memasuki atau menyusup ke dalam jaringan suatu komputer orang lain tanpa izin. Yang kedua adalah illegal contents. Ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data, informasi, baik itu foto, gambar, dan lain sebagainya ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak pantas, atau melanggar hukum. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran virus jaringan. Ini biasanya melalui email atau suatu link yang dibagikan. Kemudian yang keempat itu cyber espionage, sabotage, and extortion. Ini adalah tindakan yang menggunakan jaringan internet untuk memata-matai
orang lain. Kemudian sabotage and extortion adalah kejahatan yang dilakukan untuk membuat gangguan, perusakan atau penghancuran suatu data melalui sistem yang terhubung dengan internet. Kemudian yang kelima adalah carding. Carding ini adalah kejahatan untuk mencuri nomor kartu kredit. Kemudian yang keenam itu hacking dan crackers. Ini adalah kegiatan mempelajari sistem komputer sampai detil untuk menerobos sistem komputer itu sendiri. Kemudian yang ketujuh itu cyber squatting dan typo squatting. Cyber squatting ini kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan typo squatting adalah kejahatan yang membuat domain perusahaan palsu, akan tetapi mirip dengan perusahaan asli milik orang lain. Kemudian yang kedelapan adalah cyber terrorism. Ini adalah kejahatan terorisme, pengancaman dan lain sebagainya yang menggunakan jaringan internet. Kemudian jenis kejahatan mass communication yang kedua, hate speech atau ujaran kebencian, biasanya dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu atau kelompok ke permukaan umum atau ruang publik, bisa melalui media sosial. Dan sasaran hate speech mengarah pada isu-isu sempit seperti suku bangsa, ras, agama, etnis, orientasi seksual, atau gender. Hate speech yang disampaikan pun biasanya sangat bias dan tidak berdasarkan pada data objektif. Kecenderungannya adalah untuk melakukan penggiringan opini ke arah yang diinginkan oleh kelompok atau orang tersebut. Kemudian jenis kejahatan mass communication yang terakhir, yaitu hoax atau berita bohong, adalah berita atau pesan informasi yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik secara segi sumber maupun isinya. Sifatnya lebih banyak mengandung domba kelompok-kelompok dan bahkan dapat memecah belah bangsa. Kemudian bila mana tindakan-tindakan yang saya sampaikan tadi itu dikatakan sebagai kejahatan? Tentunya apabila melanggar peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu saya paparkan sekarang dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ada beberapa pasal kritikal dalam UU ITE, misalnya terkait penghinaan, pencemaran nama baik, dan larangan penyebaran informasi yang menyebarkan kebencian, yaitu pasal 27 ayat 3, tentang pengancaman siapapun yang mendistribusikan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan pada pasal 28-nya memuat pelarangan penyebaran informasi yang menyebarkan kebencian. Sekarang coba kita gali beberapa contoh kasus. Misalnya mengenai penistaan agama. Kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI misalnya Pak Ahok yang dianggap melakukan penistaan agama karena pidatonya di Kepulauan Seribu. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran bisa terjadi tanpa ada inisiatif aktif dari pelaku dalam menggunakan media. Nah, itu adalah pengetahuan kita mengenai kejahatan mass communication. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Tentunya dengan cara membangun kesadaran positif menggunakan media komunikasi. Lalu muncul pertanyaan, mengapa kita harus membangun kesadaran positif menggunakan media komunikasi? Ada beberapa teori yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, akan tetapi saya lebih tertarik kepada sebuah teori, yaitu teori pembelajaran sosial, bahwa seseorang dapat melakukan pembelajaran secara tidak langsung melalui pengamatan perilaku orang lain, melalui media tertentu, sehingga dia dapat mengimitasi atau meniru apa yang diamati. Nah, apabila media tidak difilter, ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Kemudian pertanyaan selanjutnya muncul, bagaimana cara membangun kesadaran positif menggunakan media komunikasi ini? Yang pertama tentunya kita harus memahami regulasi yang ada. Kita harus memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan IT ini. Kemudian yang kedua, kita harus menegakkan etika bermedia sosial. Kita tidak boleh asal komentar. Kita harus memfilter, memilih apa yang kita komentar, apa yang kita share. Kita harus tahu apa yang kita share dan sumbernya dari mana. Kemudian yang ketiga, kita harus memasang identitas asli diri dengan benar. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengekspos diri kita. Kemudian yang keempat, kita harus mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi yang kita terima dan yang akan kita berikan agar kita tidak termasuk sebagai orang yang menyebarkan hoax. Dan yang kelima, lebih berhati-hati bila ingin memposting suatu hal-hal dan data yang bersifat pribadi. Mungkin hanya sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.